qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutlah apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami, apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum, padahal nenek moyang mereka itu la ya'qiluna syai'a, tidak mengetahui apapun, wala yahtadun, dan tidak mendapat petunjuk. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan kepada kita berkaitan dengan kebiasaan orang-orang kafir, kebiasaan orang-orang yang menolak dakwah para nabi dan para rasul. Terutama dalam bab ini adalah dakwah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu apa? Di antara alasan menolak dakwah, menolak kebenaran, menolak Al-Quran dan Sunnah itu adalah ya, kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Ketika syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bertentangan dengan apa yang biasa dilakukan oleh nenek moyang, simbah-simbah, leluhur, buyut, bertentangan. Jadi apa yang dilakukan oleh simbah, nenek moyang, leluhur, buyut ini ternyata tidak sesuai ataupun bertentangan, berlawanan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diminta untuk mendahulukan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka jawaban mereka adalah ya, tidak, kita mengikuti nenek moyang kami. Nah, saya mengikuti nenek moyang kami tidak mau mengikuti Al-Quran, kami tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh anak muda, oleh orang-orang yang mereka datang belakangan. Ini salah satu ucapan yang dilontarkan oleh orang-orang yang menolak Al-Quran dan hadis. Jadi mereka membantahnya. Jadi dakwah ini dibantah dengan kita tidak melakukannya karena kita mengikuti ataupun kita mengerjakan apa yang sudah biasa kita lakukan. Apa itu? Yaitu yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Atau kalau sekarang ya, istilahnya dengan apa yang dinamakan dengan tradisi. Ya. Jadi ketika seorang muslim ya, dihadapkan dengan ajaran-ajaran yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan dan kita wajib mentaatinya, ketika berhadapan dan bertentangan dengan tradisi yang sudah biasa dilakukan, sebenarnya sikap seorang muslim itu adalah menerima apa yang ya, telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan jika tradisi itu bertentangan, maka hendaknya ditinggalkan. Dan itulah konsekuensi ketika kita sudah mengucapkan la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi apakah antara tradisi dengan syariat itu bisa berdampingan? Ya, sebenarnya bisa berdampingan. Kalau di Padang itu ada, kalau secara bahasa Indonesianya syariat dan apa itu? Ya, syariat dan tradisi kebiasaan itu jalan bersandingan, beriringan. Sehingga ketika tradisi dan syariat itu bisa jalan berdampingan, maka itu baik. Itu baik. Atau kalau misalnya
antara tradisi dengan syariat itu ternyata bertentangan, maka ya bagaimana yang bertentangan itu kita tinggalkan. Jadi apa yang bertentangan kita tinggalkan, adapun yang tidak maka kita tetap laksanakan, kita kerjakan. Karena ini adalah merupakan kebiasaan orang kafir, orang yang menolak Islam, menolak syariat Islam. Ya, ketika disampaikan mereka, ini loh aturannya, ini loh ketetapannya dari Allah dan Rasulnya, dan kemudian kami tidak akan meninggalkannya, kami akan tetap melakukannya karena ini sudah turun-temurun nenek moyang kami yang mengajarkan. Atau ketika dalam Al-Quran maupun dalam hadis, dalam syariat telah ditetapkan ini harus dikerjakan, maka ya, mereka menolaknya karena nenek moyangnya tidak melakukannya ataupun mungkin melakukannya. Nah, ini sebuah ujian keimanan seorang mukmin atau seorang hamba. Mana yang akan kita dahulukan, mana yang akan kita utamakan antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang biasa kita kerjakan. Dan ujian ini sebetulnya sudah ada sejak zaman dulu, sejak zaman para sahabat, sejak zaman para sahabat, bahkan sejak zaman orang-orang sebelum masa Rasulullah SAW. Allah dakwah dibawa oleh para nabi dan para rasul itu ya, sedikit banyak akan berhadapan dengan kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya telah dilakukan oleh masyarakat setempat atau orang-orang yang menerima dakwah. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah katakan, atau sebelumnya Allah katakan, padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Ya, ini yang menjadi perhatian. Terkadang pengetahuan, ilmu pengetahuan syariat itu belum sampai kepada nenek moyang kita, orang tua kita, sehingga mereka melakukannya dalam keadaan tidak tahu. Kalau melakukannya tidak dalam keadaan tidak tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan, maka itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Karena rufi'al qalam, diangkat pena atau tidak dianggap dosa atau dimaafkan orang yang tidak tahu, orang yang dipaksa, ya, dan orang yang lupa, ya, orang yang tidak tahu, orang yang dipaksa, dan orang yang lupa. Nah, namun kemudian kalau kita mungkin nenek moyang kita melakukannya karena tidak tahu, dan tidak tahu itu dimaafkan. Berbeda dengan mungkin penerusnya atau generasi berikutnya, ketika melakukan itu kemudian sampailah ilmu bahwa itu tidak, bahwa itu dilarang, bahwa itu diharamkan. Nah, ini sudah sampai ilmunya. Sudah sampai ilmu, ya. Maka ketika sudah sampai ilmunya, tidak ada lagi keringanan ataupun itu celah untuk tidak mendapatkan dosa. Karena mau masuk dari pintu jahil atau tidak tahu, kita sudah tahu ilmunya. Mau dibilang dipaksa juga tidak bisa dipaksa, tidak tepat, karena kita punya kebebasan ya, untuk meninggalkannya ya, ataupun melaksanakannya sesuai syariat Islam. Mungkin bisa lupa, tapi kalau lupa itu satu hal yang tidak terjadi secara terus menerus. Ya. Lupa kok secara terus menerus itu ya bukan lupa, tapi pura-pura lupa. Kemudian Allah katakan, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa.
Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan-teriakan mereka. Ya. Selain panggilan dan teriakan, mereka itu tuli, bisu, dan buta. Summum, bukmun, umyun. Summum itu tuli, bukmun itu bisu, umyun itu buta. Fahum la yaqilun, dan maka mereka tidak mengerti. Jadi perumpamaan orang-orang kafir. Perumpamaan orang-orang kafir itu adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Ya, mereka tuli, bisu, dan buta. Maksudnya adalah orang yang menolak syariat, orang-orang kafir yang menolak dakwah para nabi dan para rasul itu sebetulnya sudah mendapatkan peringatan, sudah mendapatkan kabar gembira, sudah mendapatkan peringatan. Karena inilah yang dilakukan di dalam Islam. Rasulullah SAW ketika menyampaikan dakwahnya, beliau adalah mubasysyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Ya, jadi pemberi kabar gembira, ya, yaitu dengan surga, dengan kenikmatan-kenikmatan yang akan didapatkan, ya, dengan kemudahan hidup, ya, dengan ketenangan, ya, dengan keberkahan, yang pada akhirnya di akhirat nanti akan mendapatkan surga. Tapi di satu sisi Nabi kita juga menyampaikan bahwa siapa yang menolak syariat Islam, siapa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya, maka ada peringatan. Peringatannya berupa misalnya kesempitan hidup di dunia ini, kemudian kesusahan-kesusahan, bencana dan malapetaka yang akan diterima di dunia ini, dan juga kehidupan akhirat nanti dengan api neraka. Maka orang-orang kafir mereka kemudian dikatakan, ya, orang yang tuli, bisu, dan buta secara maknawi, bukan secara fisik. Karena secara fisik mereka mendengar, secara penglihatan mereka bisa melihat, ya, secara lisan mereka juga bisa berbicara. Ya. Tapi secara maknawi, dengan penolakan mereka terhadap dakwah, terhadap hidayah, ya, terhadap kebenaran yang datang kepada mereka dengan segala bukti nyata, kebenaran yang sangat jelas. Kebenaran yang sangat jelas yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul, ya, tetapi mereka mendengar, ya, mereka mendengarnya, tapi pendengaran tidak bermanfaat, sehingga meskipun mereka mendengar, hakikatnya mereka adalah tuli. Ya, mereka bisa bicara, tapi pada hakikatnya adalah orang yang bisu. Dan mereka secara fisik bisa melihat, namun pada hakikatnya mereka buta, ya, dengan kebenaran, dengan hidayah yang tampak jelas di depan mata mereka, ya, tapi mereka menolaknya, tidak mau mengikutinya, maka mereka tidak mengerti. Fahum la yaqilun. Ini berkaitan dengan kebenaran itu datang kepada kita dengan terang benderang, dengan jelas, dengan sangat jelas. Kembali kepada kita, apakah kita mau menggunakan pendengaran kita, menggunakan penglihatan kita, menggunakan pengetahuan, menggunakan pikiran kita untuk menerima semua itu, atau tidak. Berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ini Bapak Ibu sekalian, Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman,
makanlah oleh kalian dari yang baik-baik, ya, dari rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kalian. Wasyukuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya kepadanya menyembah. Ya. Ini perintah dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Kalau pada ayat sebelumnya ya ayyuhan nas, ya, yang ini ya ayyuhalladzina amanu. Sama-sama ayatnya perintah untuk makan makanan yang baik, mengkonsumsi makanan yang baik secara bendanya, secara makanannya itu sendiri, ataupun dari cara mendapatkannya. Jadi perintah untuk makan yang baik itu perintah untuk seluruh manusia. Lalu secara khusus ditegaskan untuk orang yang beriman. Nah, karena secara naluri, ya, secara naluri manusia itu kan pengen selamat, ya, pengen dihindarkan dari perkara-perkara, hal-hal yang bisa menyusahkannya, baik itu mungkin sakit, ya, ataupun kesulitan-kesulitan hidup yang lainnya. Nah, maka Allah perintahkan untuk makan makanan yang baik. Makan makanan yang baik kepada seluruh manusia yang beriman maupun yang kafir, yang beriman yang percaya kepada Allah maupun yang tidak percaya kepada Allah. Dan untuk orang yang beriman lebih ditekankan lagi, ya ayyuhalladzina amanu. Bapak Ibu kalau membaca atau mendapati kata-kata ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran itu, maka hendaknya kita perhatikan setelah ya ayyuhalladzina amanu itu apa, ya. Karena Allah panggil kita, Allah manggil kita sebagai orang yang beriman, bukan panggilan untuk orang lain, tapi untuk kita sebagai orang yang beriman. Nah, ketika Allah memanggil itu pasti ada hal, ya, baik itu mungkin perintah ataupun larangan, ataupun berita-berita untuk kebaikan kehidupan kita. Nah, kita perhatikan setelah ya ayyuhalladzina amanu itu apa? Ya, dalam ayat ini Allah panggil kita oleh orang-orang yang beriman. Bagaimana kalau kita manggil orang itu kan pasti ada tujuan. Ya, kita pasti memiliki tujuan ketika memanggil orang lain. Sebulan ketika orang itu noleh, nengok, maka kemudian mungkin kita panggil ke sini, kemudian kita menyampaikan sesuatu. Atau ketika kita kirim WA, ketika kita kirim WA kepada seseorang itu kan pasti ada tujuannya, ya, pasti ada tujuannya yang hendak disampaikan. Ya, meskipun hanya sekedar menyapa, menanyakan kabar dan keadaan, ya, tapi ada tujuan. Sama halnya ketika Allah memanggil orang-orang yang beriman, biasanya panggilan itu akan diikuti dengan perintah seperti ayat ini, atau larangan yang harus kita tinggalkan. Nah, kalau perintah itu ya ayyuhalladzina amanu kulu, ternyata Allah perintahkan kita untuk makan. Makan apa? Makan yang baik-baik, ya, untuk makan yang halal, ya. Dalam ayat yang lain ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalau ini ayat perintah untuk makan, ayat yang lain mengatakan wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian makan. Loh, ini perintah untuk makan, di ayat yang lain perintah untuk tidak memakan. Maka perlu kita lihat kelanjutan atau sambungan ayatnya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian, ya, memakan hak orang lain, ya, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Karena memakan ataupun mengambil hak orang lain, mengambil makanan orang lain dengan cara yang batil, itu otomatis menjadi tidak thayyibat, ya, tidak baik lagi, tidak halal lagi. Nah, jadi wahai orang yang beriman,
Setelah itu pasti ada perintah atau larangan. Kalau perintah harus kita kerjakan, kalau larangan harus kita tinggalkan. Atau berupa berita, ketetapan-ketetapan petunjuk untuk kebaikan hidup kita. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Orang-orang yang beriman, apa? Masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang yang beriman, kenapa? Jagalah diri kalian, keluarga kalian dari panasnya api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba. Orang yang beriman, kenapa? Janganlah kalian memakan harta riba. Ya ayyuhalladzina amanu, dan seterusnya banyaknya di dalam Al-Qur'an. Washkuru lillahi kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian hanya beribadah menyembah kepadanya. Ya. Jadi bersyukur kepada Allah itu sebagai salah satu bukti kalau kita hanya beribadah dan menyembah Allah. Syukur kepada Allah itu sebagai bukti kita bahwa kita hanya menyembah Allah, ya, mengabdi kepada Allah, bukan kepada yang lain. Setelah Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang baik lagi halal, pada ayat berikutnya Allah berikan keterangan kepada kita mengenai makanan yang diharamkan. Itu innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu al-maitah, bangkai, waddama, darah, walahmal khinzir, dan daging babi, wa ma uhilla bihi lighairillah, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ini ketetapan mengenai makanan yang diharamkan. Apa saja? Bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya adalah hewan yang disembelih untuk persembahan-persembahan, untuk sesajen, dan diberikan kepada pada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya untuk keselamatan, untuk kemakmuran dan sebagainya. Ya. Ini yang perlu kita pahami. Dan dibeli ayam, ya, untuk persembahan karena sedang bangun rumah. Supaya rumahnya tidak diganggu oleh makhluk halus, ya, tidak diganggu oleh oleh jin, maka disembelihkan seekor ayam. Padahal menyembelih seekor ayam itu justru membuka pintu, ya, membuka celah, membuka pintu, ya, rumah kita, keluarga kita akan diganggu oleh setan, oleh jin.